Lu sekarang kerja di mana? Ada aja loh gua. Gue jadi bakal nanyain beberapa pertanyaan buat lu nih. Siapa Tuhanmu? Bukan tugas gua. Bukan tugas gua. Bukan tugas lu ya? Bukan. Oh, maaf. Itu dulu yang lahat goblok. Saya kebetulan lulusan SMA aja. Gue lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Gue Iya. itu lulusan universitas negeri, salah satu universitas negeri di Depok ya, bukan di Jakarta itu, di Depok. Oke. Gitu. Universitas Indonesia lah. Gua masih D3, diploma 3 akuntansi. Akuntansi. Oke. Ya itulah. Di perguruan tinggi negeri swasta? Di perguruan tinggi negeri alhamdulillah. Gue pendidikan terakhir itu SMA. Itu pun cuma sampai kelas 2 yang resminya. Setiap pagi dichatin sama dia. Sekolah nggak hari ini? Ya enggak lah. Gue homeschooling, lulusan homeschooling. Gue dulu pernah di SMK, terus Iya. kelar, terus homeschooling. Homeschooling. Baru lulus. Baru lulus. S1, alhamdulillah 3,5 tahun. Weh, tepuk tangan teman-teman 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oh. 3,5 tahun bro. Juga skripsinya lagi ya. 35 3,5 bulan tahun kali. plus 24 bulan. Oh, oke. Gelarnya kayak mobil Matic, Bang. Apa tuh? D3. Oh iya bener. D3 bener juga. Bukan lu AMD ya? Enggak gua. Iya, AMD D3, Bro. AMD kan? AMD pariwisata. Iya. Sama mana, Ting? Di Surabaya. Surabaya. Boyo. Iya. Crazy Rich dong. Surabaya. Enggak, saya enggak crazy-nya iya, tapi rich enggak sih. Bisa belum? Iya, Belum. Jangan bilang enggak, Mas. Sun. Sekarang lagi kerja rodi sih mas saya. Heeh. Sekarang kerja gue di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Alhamdulillah sih, Bang, ada kerjaan. Kerjaan gitu ya. Kerjaan buat cari pengalaman lah hidup ya kan. Saya pekerjaan terakhir sebagai barista. Wow. Head barista sih. Wih. Ya enggak. Lagi freelance aja. Kan Freelance. saya coba freelance. Bahaya freelance pengangguran anjing. Sekarang lagi Freelance. lagi freeze. Free. Lagi free. Oh jadi beda-beda ya, dari tadi intinya kan Freelance. pengangguran nih. Iya. Ada yang free. Jangan, kita nggak boleh nyebut pengangguran. Oh, Sekarang kerja apa nih? Food and beverage gue sekarang. Oke. Ngelayanin orang. Laki-laki pelayan. Gue sekarang freelancer sih. Gue kerja di bidang audio. Barista di mana tuh mas kalau boleh tahu? Adalah kafenya bagus, saya suka kafe yang saya tempati. Ini supaya ditarik lagi ya. Iya lagi anjing. Kalau sebelumnya di Freelance apa nggak ada apa-apa nih? Grand Mahakam di hotel. Cuman kalian tahu ya, hotel-hotel semua tutup gara-gara Covid. Tolong masukkan saya lagi, saya butuh kerjaan ini. Saya menyesal. Saya menyesal. Nggak tentu ya. Kadang bisa miliaran, kadang bisa ratusan juta. Tergantung hayalnya ya. Tergantung ngayalnya gitu. Tak kerja gede juga itu. Anjing bahas-bahas para kerja. Nanyain pendapatan ke Deadwood. Gimana sih lu? Namanya dunia F&B, kita ngarep dari servis ya. Jadi itu kalau di rent sekitar 5 sampai 7 juta lah. Per bulan itu ya alhamdulillah buat pengalaman yang gak begitu banyak ya cukup lah buat nabung, hobi, hidup gitu Bang. Oke. Kalau saat ini pendapatan gue 3 digit. Alhamdulillah. Cuma belakangnya 1.000. 800.000 kan? Iya kan? Iya. Terakhir, aduh. Alhamdulillah cukup lah. Cukup ya. Cukup. Kalau range boleh tahu nggak range-nya? Kira-kira kita main kira-kira aja. Kira-kira ya yang pasti belum 2 digit lah. Di atas UMR lah. Di atas UMR. Range-nya mungkin 5 sampai 10. 5 sampai 10. Ya standar S1 untuk
lulusan teknik lah segitu lu bisa lihat di Jobstreet, LinkedIn gitu ya. Udah 2 digit lah. Akhirnya Akhirnya yang 2 digit ya. Gua ngasilin duit pertama kali itu melacur ya. Ngacur. Oh, kan lu Tapi punya pelacur ya? seni anjir kan gue. Oh, pas kita jadi ojek online ya? Ojek online, Ojek Bang. online. Ojek online. Pertama kali gue dapet duit kayak ngamen cuy. ngamen. Gue ngamen. Ngamen. Ganteng-ganteng gini ngamen. Bayangin Tuh, tuh. bayangin. Ngasilin duit sendiri. Dulu gue sempet jualan rokok impor tuh, waktu rokok impor tuh belum. Aku pernah beli Ice Blast. Iya, pernah beli Ice Blast. Waktu itu rokok impor tuh belum ngetren lah. Kayak Ice Blast, terus Sobrani. Saya ini sempat ngisi band gitu di Surabaya. Ben, saya jadi apa tuh, Bang? Drummer. Drummer. Nge-rap dulu. Oke. Oh, Sebelum beatbox tuh nge-rap dulu. cewek matre. Kalau boleh tahu sendiri apa? Enggak, bertiga kita. 2018 itu gue manggung di BW. Dibayarnya 300.000. Berapa tuh kira-kira? Itu banyak banget. Sampai temen gue tipes soalnya. Temen gue ada yang sampai tipes. Keren banget soalnya dong. Iya. Kita Keren banget. nggak bisa Ya, bayangin. cukup lah buat beli rokok setengah. Sehari setengah ya? Sehari setengah. Pas manggung pertama kali itu kalau nggak salah nih gue ya, nasi kotak sama teh botol. 200.000 satu band. Satu band. Bagi berapa berarti itu? Bagi 6. Kalau nggak salah 1,2 deh. 1,2. Iya. Di tahun 2011 gede loh. Gede bro. Gede banget 1,2. Ya udahlah, gue juga butuh exposure gitu kan buat Iya. pertama, jadi ya udahlah sikat. Oke. 300.000 tuh. 300.000. Pertama kali. Yang kemasan tuh. Oh, Masih gitu. kalau doang. dirupiahin sekitar 15-20.000 lah ya. Iya, sama makannya 25 lah. 45. Ya gocap masih kembali lah. Dulu kan beatbox tuh belum terlalu terkenal gitu kan, 2011 tuh. Jadi kayak kita kalau manggung gitu-gitu tuh cuma dapat kayak nasi kotak. Tapi pertama kali dapat duit tuh gue inget banget yang di IPDN ya kalau nggak salah. Yo, ini IBN. IBN ya. Institut Bisnis. Itu 150.000. 150.000. Lu manggung 3 berapa? orang. Dibagi 3 tuh. Iyalah. lumayan lah buat ngasih mama sama jajan. Udah gitu aja sih Bang waktu itu. Dari ngamen lu udah bisa ngasih nyokap? Ya sebenarnya bisa sih, cuman kalau soal ngasihnya menurut gua angka itu bukan suatu hal yang lu perlu lihat, tapi appreciate-nya itu yang menurut gua rasanya itu gitu, yang menurut gua bernilai gitu. Oh. Kalau lu bisa ngasih meskipun gak banyak tapi ada nilai. Kayaknya sampai sekarang masih berat deh. Belum enteng ya bos? Iya, belum ada enteng-entengnya sampai sekarang. Masih freelance soalnya, masih freelance. Gak ada anjir. Semua kita berat di sini hidupnya anjing. Ya kita miskin anjing. Belum kaya, bukan? Hah? Belum kaya. Nanti. Iya kan belum. Kayaknya nanti. Iya akan kaya, belum kaya. Kayaknya. Nanti kayaknya. Apa ya? Biar cicilan anjing. Pas nyokap bokap pisah, terus di titik itu gue ngerasa tuh kayak anjing, gue hidup gini amat. Jujur gue pernah pengen bunuh diri di hidup gue. Waktu itu gue sempat ngelakuin kesalahan, jadi gue lebih milih ego gue pribadi dibanding next step karir yang bisa mempermudah gue gitu loh. Jadi ada kayak perlombaan gitu yang kalau gue ikutin itu akan mempermudah jalan gue. Sejauh ini yang paling berat tuh ya kerjaan di tikung temen nggak sih? Sejauh ini ya gitu-gitu doang sih, minor-minor doang sih, belum sampai yang berat banget. Nggak ada sih gua, maksudnya kalau yang benar-benar momen terberat gitu ya, momen kayak alhamdulillah gua dari dulu keluarga gua masih berkecukupan, gua minta apa dikasih, alhamdulillah masih ada rezekinya. Tapi kalau untuk masalah finansial sih gua alhamdulillah belum sih. Terberat sih kalau menurut gue mungkin kehilangan seorang ayah sih. Sosok yang lumayan penting di keluarga lu itu sangat mengkhianati, nggak mengkhianati sih, ya agak miss lah dari visi misi hidup lu gitu. Dan itu buat traumatik di gua, menurut gua gitu. Gue pernah coba bunuh diri di kamar mandi temen gue. Dia kok nggak mati? Enggak. Malam ini
Nah itu backsoundnya itu, iya serius. Joey Sadega. Iya, ada fotonya nanti di sini ya. Bangsat. Obat kuat. Bangsat. Selama ini gue selalu berpikir positif sih. Banget. Dibandingkan mikirin negatifnya, mendingan positifnya aja gitu. Dan setelah itu pasti lo akan kuat kok untuk melewati masalah-masalah lo selanjutnya gitu. Orang tua yang bikin gue jadi semangat terus teman-teman gue dan ya orang-orang terdekat gue lah. Ketika gue mikir anjir nggak ada gitu di dunia ini yang bisa ngertiin gue. Iya serius, waktu itu gue mikir kayak gitu di momen itu, di waktu SMP. Ternyata gue salah men. Teman-teman gue ternyata sayang banget. Enggak ya kalian enggak. Tuhan, terus keluarga. Waktu itu mungkin pada saat itu gue nggak dekat sama keluarga gue sendiri. Maksudnya kayak udah gue jalan-jalan aja kemana. Ya hidup gue sendiri gitu. Terus ketiga teman-teman sih. Maksudnya kalau gue nggak ada teman-teman gue, mungkin gue nggak sampai sekarang di sini. Tuhan ya pasti. Allah Subhanahu wa taala. Lu dan lu juga harus percaya sama diri lu sendiri. Nyokap gue sih, gue ingat nyokap gue aja sih. Kayak gue selalu dibilang kan, soalnya nyokap gue ngedidik gue cukup keras gitu loh. Cukup keras tuh dalam artian bukan fisik ya. Ya kalau lo emang lo mau sesuatu atau apa ya lo kerja sendiri gitu. Jadi ternyata teman-teman gue masih ada lah yang peduli di saat gue kira keluarga gue udah nggak peduli. Karena dari diri lu sendiri sih menurut gue itu yang bakal ngebangun lu gitu. Bakal terbentuk itu dia. Lebih explore gua pas dulu, maksudnya kayak gua pernah dari grade di SMP, di SMA gitu kan. Gue jujur kayak gue cuma nge-explore dunia luar, tapi dunia SMP sama SMA gue tuh gue nggak terlalu explore banget. Gue pengen lebih kayak fokus ke hobi gue gitu. Hobi yang emang lu tekenin dari kecil, karena sesuatu itu yang menurut gue nggak mengkhianati lu gitu. Kalau lu setia ngejalaninnya, lu suka, ya lu tekunin hobi itu dan itu bisa membuahkan hasil di masa depan lu gitu. Gue waktu itu pernah resign dari sekolah, terus ya untungnya nggak dinahan gue buat cabut dari sekolah itu. Ya emang nggak ada juga Iya. Gue cabut aja. Iya, gue cabut itu dari sekolah, gue nggak SMA kayak biasa, gue akhirnya homeschooling. Kalau bisa, tapi gue nggak mau sih, nggak mau ngembalin waktu karena dalam hidup gue itu nggak ada penyesalan sih. Wow. Iya serius. Waktu itu kalau mau dibilang waktu itu gue dikuliahin terus gue keluar dengan sendirinya, gue nggak mau kembali ke titik itu. Gue nggak menyesali apapun yang gue lakuin sih ya. Waktu tahun-tahun 96 lah. Kenapa? Ya waktu itu ma bapak gue lagi berantem kayak gitu. Jadi gue bikin, gue bisa datang terus kayak, lu jangan berantem, ntar anak lu kasihan waktu udah tua gitu. Gitu sih. Gue harusnya dulu dengerin omongan nyokap gue sih, soalnya waktu pas gue pindah ke homeschooling, nyokap gue tuh buat saranin tunggu setahun dulu buat masuk negeri gitu. Cuman kalau ada misalnya di apa ya, dikasih miracle gitu, Akbar inilah saat-saat dalam hidup lu mau ngulang apa gitu. Gua Iya. mau ngulang jadi orang jangan boros. Maksudnya pintar-pintar ngehemat duit lah. Kalau dilihat dari dulu ke sekarang gitu, dulu gua termasuk orang yang cukup lah, ada lah gitu. Terus di situ gue nyesalnya tuh ya gue nggak bisa ngerasain SMA kayak orang-orang yang lain gitu. Gue nggak bisa nakal-nakal di SMA, gue nggak bisa temenan banyak di SMA gitu. Itu karena kesalahan gue cabut sekolah. Duitnya dari orang tua, apa aja dapat duit, lariin kemana, wah seneng beli ini beli itu, lupa nabung, lupa hemat, ya akhirnya rasanya sekarang. Iya, lebih ke masa-masa SMA sih ya. Terus juga kalau dibilang gue pengen kuliah sih, pengen sih kuliah. Kalau aja gue dengerin nyokap gue tuh dulu. Karena menurut gue semua itu ada pelajarannya, jadi nggak perlu disesali atau buat ngembaliin waktu sih nggak perlu sih. Itu aja. Yang penting lo percaya diri dan lo nggak akan tahu dunia besok ada apa buat lo.